Jennifer Dunn, artis kontroversial yang belum lama menghebohkan publik karena insiden dilabrak Putri Faisal Haris, kembali membawa kehebohan. Kali ini Jennifer yang pernah tersangkut kasus narkoba pada tahun 2009 lalu kembali diciduk Polda Metro Jaya pada malam pergantian tahun di kediamannya Mampang, Jakarta Selatan. Terbukti positif memakai narkoba jenis sabu-sabu. Seperti apa rekaman Jennifer Dunn saat ditangkap polisi? Seperti apa sebenarnya kronologi penangkapan Jennifer yang diawali penangkapan FS sebagai pihak yang mendistribusikan narkoba kepada Jennifer? Aku salah, aku minta maaf, aku paham, mohon. Jadi untuk pengembangan perkara mau tidak mau suka tidak suka kami harus bawa ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. FS ini adalah yang mendistribusi pesanan barang oleh JD. Memesan barang bukti sabu. Awalnya mintanya 1 gram. Namun demi itu tanggal 30. Ternyata tanggal 30 itu barangnya belum ada. Terkirimlah tanggal 31 itu pun tidak sesuai dengan pemesanan. Jadi dikirim hanya sebagian saja, dan tanggal 31 pagi itu di salah satu rumah makan siap saji yang saya sampaikan tersebut. Dia memesan lagi 0,6 barang bukti yang kita paparkan tadi itu adalah pemesanan sesuai dengan chat dan sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Hasilnya adalah positif amfetamin ya, gitu. Ini positif, dua-duanya positif. Dan sudah ada surat keterangan dari rumah sakit gitu. Menurut pengakuan FS ya, itu sudah 10 kalian pesanan. Masalah nanti yang bersangkutan beberapa kali ngakunya, tapi dari FS menyampaikan sudah 10 kalian ya melakukan pemesanan. Tampak menyesal saat diciduk kepolisian, Jennifer Dunn justru terlihat tak terbebani saat bersama tim kepolisian tampil di depan para awak media. Seperti apa Jennifer yang seolah tidak merasa bersalah saat bisa berbicara dengan tersenyum dalam keadaan memakai baju tahanan. Seperti apa sebenarnya kejiwaan Jennifer? Udah, bentar ya, udah nanti aja ya. Dari pelaku JD diketemukan alat bom ya. Ini sedotan ya, sedotan. Saya ulangi sedotan. Sedotan, kemudian juga HP ada di situ. Cuma mau ngomong maaf semuanya buat teman-teman media dan keluarga jelasnya. Aku nyesel, udah itu aja. Ya. Kalau kita lihat mimik wajahnya, sepertinya seorang yang tetap gembira, tetap tidak ada masalah. Dalam hal itu, kalau dia seorang pemakai narkoba, maka ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia sedang fly, sehingga apapun yang dia rasakan sebagai kesedihan tidak dirasakan dan hanya merasakan kegembiraannya. Kalau dilihat dari ruman mukanya pada saat ini tidak kelihatan adanya penyesalan, tidak kelihatan adanya kesedihan. Memesan syabu sebanyak 0,6 gram di malam tahun baru, Jennifer Dunn pun diduga akan melakukan pesta narkoba untuk merayakan pergantian tahun. Tapi hal itu ditampik Jennifer dengan mengatakan dalam BAP bahwa alasan ia memakai narkoba terutama karena ingin menghilangkan capek hati dan pikiran, juga menjaga daya tahan tubuh. Tapi apa sebenarnya yang membuat Jennifer lagi-lagi jatuh ke dalam lubang yang sama pasca pernah dipenjara? Benarkah psikolog melihat adanya masalah kejiwaan dan faktor kehidupan pahit di masa lalu? Ya, tentunya kan 31 Desember malam tahun baru ya, malam tahun baru. Ya tentunya semua kemungkinan bisa terjadi apa yang dilakukan oleh pelaku JD ini.
kemungkinan semuanya bisa terjadi karena malamnya adalah malam tahun baru pergantian tahun di situ. Ya tentunya kan mungkin dari yang bersangkutan ya namanya seperti ini untuk menghilangkan rasa capek maupun untuk menghilangkan baik itu capek hati, pikir maupun daya tahan tubuh ya. Tapi yang bersangkutan yang terpenting bahwa sudah yang pertama sudah pernah, yang kedua ternyata dia tidak kapok ya, tidak kapok sehingga dia melakukan kegiatan lagi. Asalnya jelas diduga suatu kepribadian yang kurang matang. Kepribadian yang kurang matang seringkali berhubungan dengan masalah bagaimana dibesarkan oleh orang tuanya pada saat dia masih kecil. Jika sudah kepribadiannya kurang bagus, kurang matang, kemudian membutuhkan narkoba, maka kepribadiannya akan tambah jatuh lagi, sehingga akhirnya lebih sulit lagi untuk melepaskan narkobanya. Kalau aku sih menilai mungkin faktor keluarga juga ya, mungkin dia mungkin broken home, terus mungkin faktor ekonomi udah pasti, kedua juga mungkin kadang-kadang dia merasa cantik, kayaknya males kerja ya. Lantas terbukti mengulang tindakan pidana yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba. Benarkah Jennifer Dunn siap dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun? Kita kenakan pasal 114 junto ayat 1 subsidiar pasal 112 ancamannya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancamannya minimal 5 tahun. Kalau kita lihat dari sisi hukum, ini Jennifer Dunn bisa dikenakan pasal 114 ya kan, 132 dan 112 juga Undang-Undang 35 tahun 2019 tentang narkotika, yaitu orang yang dengan sengaja menggunakan ya kan narkotika golongan 1 non tanaman ya. Itu ancaman hukumannya berat sekali ya. Itu minimal 5 tahun dengan maksimal itu 20 tahun seperti itu. Kalau kita melihat dari sisi yang lain bahwa ini merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, pengulangan tindak pidana itu harus dilihat juga sebenarnya unsur-unsurnya, apakah Jennifer Dunn ini tergolong residivis atau tidak. Tapi yang harus dikualifikasi adalah bahwa seorang pengulangan tindak pidana itu yang bisa digolongkan sebagai seorang residivis itu harus dalam jangka waktu 5 tahun setelah dia menjalani tindak pidana yang pertamanya. Apakah seorang Jennifer Dunn sudah menjalani dalam kurun waktu 5 tahun atau sudah lewat seperti itu. Apabila masuk dalam kurun waktu 5 tahun, maka ada pengulangan tindak pidana dan ada pemberatan terhadap itu. Kalau pemberatan itu bisa dikenakan sepertiga dari hukuman pokoknya seperti itu. Jadi sangat berat sekali ini ancaman hukuman untuk Jennifer Dunn. Ya sudahlah, kan udah pernah sekali kena narkoba kan, sekali, apalagi ada slogan jangan coba-coba dengan narkoba. Ya sudahlah, kalau pernah masuk sekali ya sudah, itu berhenti. Apalagi jangan sampai mengulang-mengulang, kan itu kan kesalahan yang sama. Apalagi sekarang narkoba itu adalah benar-benar lagi dimusuhi oleh negara. Lagi-lagi terjerumus dalam kasus narkoba. Seperti apa catatan perjalanan Jennifer Dunn yang tak lepas dari sorotan? Mulai dari dipenjara karena narkoba, dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sunan Kalijaga hingga Faisal Haris, hingga kabar melakukan operasi plastik. Apa kata pihak Faisal Haris menanggapi penangkapan Jennifer? Benarkah Faisal Haris telah dihubungi kepolisian dengan status sebagai suami Jennifer Dunn? Kembali diciduk karena barang haram narkoba, sosok Jennifer menjadi artis yang kerap disorot karena berita negatif. Seperti apa rekam jejak Jennifer yang berulang kali terseret kasus narkoba, hingga kabar menjadi orang ketiga dalam keluarga Sunan Kalijaga, serta rumah tangga Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti.
Benarkah pula JJ kerap disorot karena kabar melakukan operasi plastik?